Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rismul Marai. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Hukum, semester 3. Dengan NIM 2374 2010 25. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan makalah saya yang saya sudah buat yang berjudul Propaganda Perang. Nah, dengan topik yang saya bahas di sini adalah pengertian propaganda perang dan tujuannya. Baiklah, langsung saja ke videonya. Propaganda perang adalah suatu bentuk komunikasi yang dirancang dengan mempengaruhi sikap, opini, dan tindakan masyarakat atau kelompok tertentu terkait dengan perang. Propaganda ini digunakan untuk mendukung atau memperkuat kebijakan perang, menjaga moral pasukan, menggalang dukungan publik, serta merusak moral musuh. Dalam banyak kasus, propaganda perang melibatkan penyebaran informasi yang terdistorsi atau bias, yang bertujuan untuk membentuk persepsi publik tentang musuh, tentang keberhasilan perang, atau tentang kebutuhan untuk berperang. Propaganda perang dapat disebarluaskan melalui berbagai saluran media seperti poster, film, radio, surat kabar, dan kini melalui media sosial dan internet. Tujuannya utama adalah untuk mempengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat terhadap perang dan untuk memastikan bahwa perang mendapat dukungan luas, baik dari pihak yang terlibat langsung dalam konflik maupun dari masyarakat internasional. Nah, tujuannya adalah tujuan utama dari propaganda perang adalah untuk mempengaruhi opini dan tindakan individu serta kelompok dalam konteks peperangan. Beberapa tujuan utama propaganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan moral pasukan dan masyarakat. Propaganda digunakan untuk menjaga semangat juang pasukan dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa peran tersebut penting dan dapat dimenangkan. Ini juga digunakan untuk mengurangi rasa takut dan keraguan, serta memperkuat tekad pasukan dan masyarakat untuk mendukung upaya perang. 2. Mendapatkan dukungan publik untuk perang. Propaganda perang dalam menggalang dukungan dari masyarakat agar mereka bersedia mendukung atau berpartisipasi dalam perang. Hal ini bisa mencakup berbagai bentuk dukungan seperti perekrutan tentara, penggalangan dana, atau dukungan moral bagi keluarga yang anggota keluarganya berperang. Dan yang ketiga, menurunkan moral musuh. Salah satu tujuan propaganda perang adalah untuk merusak semangat dan moral musuh dengan menggambarkan mereka secara negatif baik sebagai penjahat ancaman atau musuh yang tidak bermoral. Ini bertujuan untuk melemahkan keberanian dan ketahanan musuh. Dan yang keempat, mendapatkan dukungan internasional. Propaganda perang sering digunakan untuk mempengaruhi negara-negara netral atau negara lain agar memberikan dukungan kepada pihak yang sedang berperang. Dukungan ini bisa berupa bantuan material seperti senjata dan perlengkapan militer, atau dukungan diplomatik yang dapat memperkuat posisi negara yang berperang. Dan yang kelima, mengontrol informasi dan membangun citra positif. Negara atau kelompok yang terlibat dalam perang menggunakan propaganda untuk mengendalikan narasi yang beredar di kalangan publik. Ini bisa melibatkan penggambaran peperangan sebagai pertempuran untuk kebebasan, keadilan, atau untuk melawan kejahatan global, dan menggambarkan pihak mereka sebagai pahlawan yang memperjuangkan kebenaran. Itulah penjelasan singkat dari saya terkait dengan pengertian propaganda perang dan tujuannya. Sekedar informasi bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, saya rekomendasikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa? Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada banyak pilihan jurusan yang akan kalian dapat sesuai dengan kalian minati. Itulah sedikit informasi serta rekomendasi dari saya. Sekian dan terima kasih.